Halo, kami dari kelompok 5 Fresh Graduate Academy Database Design and Programming kelas A. Pada kali ini, kami akan memaparkan terkait hasil proyek database design. Lalu topik yang kami angkat pada proyek ini yaitu pemeriksaan pasien dan pembelian obat pada klinik, di mana tim kami beranggotakan Dimoniti Naspabah, Dinda Mandamutia, dan juga Eki Renaldi. Berikut merupakan bagian-bagian yang akan kami paparkan pada hasil proyek ini. Topik pada proyek ini kami angkat dari adanya permasalahan di mana pada sebuah sistem klinik terjadi antrian panjang untuk melakukan pemeriksaan. Lalu, adanya kesulitan perhitungan pada stok obat. Apa secara tujuan dari bisnis yang dijalankan dan layanan tawarkan? Yang pertama, adanya sistem booking jadwal dokter untuk periksa pasien. Lalu, melakukan pendaftaran pasien untuk memudahkan perhitungan pembelian obat. Adapun untuk aturan bisnis yang berlaku, sistem antrian yang dibatasi sampai nomor urut tertentu, dan pembelian obat hanya bisa dilakukan oleh pasien yang telah melakukan pemeriksaan pada klinik. Lalu kami akan memaparkan entity relationship diagram logical dan juga physical. Pada IRD logical, pasien berelasi dengan daftar pasien, di mana satu daftar pasien dapat berisi data dari beberapa atau banyak pasien. Lalu tabel daftar pasien berelasi juga dengan transaksi, di mana daftar pasien dapat memiliki banyak transaksi dan banyak transaksi dapat berada di banyak daftar pasien. Berikutnya, daftar pasien berelasi dengan periksa, di mana satu pasien dapat berisi banyak daftar pasien. Lalu, tabel periksa berelasi dengan pegawai, di mana banyak pemeriksaan dapat diorganisir oleh banyak pegawai ataupun sebaliknya. Lalu, tabel transaksi yang berelasi dengan pegawai, di mana satu pegawai dapat menghandle lebih dari satu transaksi. Daftar pasien berelasi dengan pegawai, di mana seorang pegawai dapat menerima banyak pendaftaran pasien. Lalu, tabel dari pegawai berelasi dengan pembelian obat, di mana seorang pegawai dapat mengorganisir banyak pembelian obat. Berikutnya, pegawai berelasi dengan pasokan obat, di mana seorang pegawai dapat melakukan perhitungan banyak pasokan obat. Lalu, pasokan obat berelasi dengan pemasok, di mana satu pasokan obat dapat disediakan oleh banyak pemasok. Pasokan obat juga berelasi dengan obat, di mana satu pasokan obat dapat berisi banyak atau beberapa obat. Obat berelasi dengan pembelian obat, di mana satu obat dapat ditransaksikan pada banyak pembelian obat. Dan yang terakhir, pembelian obat berelasi dengan daftar pasien, di mana dari setiap pendaftaran pasien dapat memiliki satu pembelian obat. Berikutnya, pemaparan dari IRD physical, di mana pada IRD ini terdapat tabel master dan juga tabel transaksi. Tabel master merupakan tabel yang berdiri sendiri yang berarti data dalam tabel ini tidak berubah isinya. Tabel master juga berfungsi untuk memberikan informasi tambahan untuk proses pengelolaan data berikutnya, yaitu tabel transaksi. Pada pembuatan tabel master akan dibuat tabel pasien, tabel pegawai, tabel obat, dan juga tabel pemasok. Pada tabel pasien terdiri dari 5 atribut, di mana primary key terdapat pada atribut ID pasien dengan tipe data varchar, dan data tersebut tidak boleh bernilai 0. Atribut kedua adalah nama pasien yang bertipe data varchar. Lalu atribut yang ketiga adalah alamat yang bertipe data varchar. Berikutnya, atribut yang keempat adalah tanggal lahir yang bertipe data date. Dan yang atribut terakhir adalah nomor telepon yang bertipe data integer. Berikutnya pada tabel pegawai yang terdiri dari 5 atribut data, di mana primary key yang terdapat pada ID pegawai dan tidak boleh bernilai 0. Lalu atribut yang kedua adalah nama pegawai yang bertipe data varchar. Atribut yang ketiga adalah pekerjaan yang bertipe data varchar. Atribut yang keempat adalah alamat yang bertipe data varchar. Dan yang terakhir, atribut nomor telepon yang bertipe data integer. Lalu pada tabel obat terdiri dari 4 atribut,
di mana primary key berada pada atribut ID obat dan tidak boleh bernilai 0. Atribut kedua yaitu nama obat yang bertipe data varchar. Atribut yang ketiga adalah kuantitas yang bertipe data integer. Dan yang terakhir yaitu atribut harga obat dengan tipe data desimal. Lalu pada tabel pemasok terdiri dari 4 atribut, di mana primary key berada pada atribut ID pemasok yang bertipe data varchar. Atribut kedua adalah nama pemasok yang bertipe data varchar. Atribut ketiga adalah alamat yang bertipe data varchar. Dan yang terakhir adalah atribut nomor telepon yang bertipe data integer. Lalu, pada tabel transaksi yang merupakan tabel yang berisi data yang dapat berubah-ubah, tabel transaksi ini terbentuk dari relasi tabel master dan tidak dapat bersifat independen atau bergantung dari tabel transaksi lainnya. Ketergantungan antar tabel ini dihubungkan oleh relasi antar tabel. Pada pembuatan tabel transaksi akan dibuat tabel daftar pasien, tabel periksa, tabel transaksi, dan juga tabel pasokan obat. Pada tabel daftar pasien terdapat 4 atribut, di mana primary key berada pada atribut ID daftar yang bertipe data varchar dan tidak boleh bernilai 0. Atribut kedua adalah ID pasien yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel pasien. Atribut yang ketiga adalah ID pegawai yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel pegawai. Dan yang terakhir yaitu atribut tanggal daftar yang bertipe data date. Lalu berikutnya pada tabel periksa yang terdiri dari 5 atribut, di mana atribut pertama adalah ID periksa dengan tipe data varchar yang dijadikan sebagai primary key dan tidak dapat bernilai 0. Lalu atribut yang kedua ID daftar yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key. Dan yang ketiga, atribut dari ID pegawai yang bertipe data varchar yang juga dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel pegawai. Lalu, atribut keempat adalah tanggal transaksi yang bertipe data date. Dan yang terakhir adalah atribut biaya yang bertipe data desimal. Pada tabel transaksi terdiri dari 5 atribut, di mana atribut pertama merupakan ID transaksi yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai primary key dan tidak boleh bernilai 0. Lalu atribut yang kedua yaitu atribut ID daftar yang bertipe data varchar dan dijadikan sebagai foreign key. Lalu yang atribut ketiga adalah ID pegawai yang bertipe data varchar yang juga dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel pegawai. Lalu yang keempat adalah atribut tanggal transaksi yang bertipe data date. Dan yang terakhir, atribut total biaya yang bertipe data desimal. Berikutnya pada tabel pasokan obat terdapat 10 atribut. Yang pertama yaitu pasokan obat tipe data varchar yang dijadikan sebagai primary key. Lalu atribut kedua ID obat yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel obat. Lalu atribut ketiga ada ID pemasok yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel pemasok. Berikutnya, atribut keempat adalah ID pegawai yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel pegawai. Atribut kelima adalah tanggal beli yang bertipe data date. Atribut keenam adalah nama obat yang bertipe data varchar. Dan atribut ketujuh adalah kuantitas yang bertipe data integer. Atribut ke-8 adalah harga beli yang bertipe data desimal. Atribut ke-9 adalah harga jual yang bertipe data desimal. Dan yang terakhir, atribut bayar bertipe data desimal. Lalu pada tabel pembelian obat ada 7 atribut. Yang pertama yaitu ID pembelian obat bertipe data varchar yang dijadikan sebagai primary key. Lalu atribut kedua adalah ID daftar yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel daftar pasien. Berikutnya atribut ketiga adalah ID obat yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel obat. Berikutnya atribut keempat adalah ID pegawai yang bertipe data varchar yang dijadikan sebagai foreign key untuk membangun relasi dengan tabel pegawai. Atribut kelima adalah tanggal pembelian yang bertipe data date. Atribut keenam adalah kuantitas yang bertipe data integer.
Dan yang terakhir adalah atribut biaya yang bertipe data desimal. Lalu masalah yang dapat diselesaikan dari topik yang kami angkat, yang pertama, dengan ada sistem booking ini dapat memudahkan pasien dan pegawai atau perawat maupun dokter untuk melakukan pemeriksaan. Lalu, dengan melakukan pendaftaran pasien yang berobat pada hari ini ataupun setiap harinya, memudahkan untuk perhitungan pengeluaran atau pembelian obat oleh pasien, sehingga stok akan dikurangkan sejumlah pasien yang terdaftar melakukan pemeriksaan hari ini. Sekian pemaparan dari tim kelompok 5 ini. Terima kasih.